yang khususnya dihadirkan pada Manaqib Online Internasional Ba'da Subuh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Anang As'ari dan Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo, Bunda Hayang, para petugas manakib, para pemangku manakib, ikhwan akhwat di mana saja berada, di luar negeri, di dalam negeri, semuanya yang senantiasa kita diistiqomahkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, dimudahkan, diberkahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan keberkahan karomah kejembaran rahmaniyah guru agung kita masih dikumpulkan oleh Allah, disatukan oleh Allah dalam udara Allah. Yang berada di bulan Jumadil Ula. Pasal yang kelima menerangkan tentang bulan Jumadil Ula. Kemarin kita sudah sedikit membaca tentang huruf jim yang diartikan jihad. Dan yang sekarang adalah huruf yang kedua, huruf mim. Wa amal mim fi hadza syahr al-maghrib. Adapun huruf mim pada bulan ini diartikan oleh guru kita adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kulu bani Adam, setiap anak Adam, anak pinak Nabi Adam itu kita semuanya, khata'un, pasti melakukan kesalahan. Kecuali para nabi. Kalau kita manusia biasa, kalau kalamnya abah. Kalau kita mah kotor dulu baru bersih. Jelek dulu baru baik. Nah, artinya kulu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kecuali para nabi tadi. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-taibun. Orang-orang yang bertobat. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, berbuat maksiat adalah orang yang bertobat. Karena sebagai umat Islam tidak boleh putus asa apabila dia melakukan atau terjerumus pada perbuatan maksiat, pada perbuatan dosa, dia tidak boleh putus asa. Apalagi terus berkecimpung di perbuatan maksiat atau perbuatan dosa tersebut. Maka harus segera tobat. Harus memperbaiki diri. Dengan jalan bertobat kepada Allah sesegera mungkin atau secepat mungkin. Tidak boleh menunda. Bagaimana Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita, keturunan Nabi Adam, apabila kita terjumus pada perbuatan dosa, maka bersegeralah kamu
kepada ampunan dari Tuhan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Saking sayangnya kepada umat manusia, keturunan Nabi Adam, apabila terjerumus pada perbuatan dosa, maka diperintahkan cepat-cepat untuk menuju ampunan Allah. Artinya membersihkan diri. Mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardh. Dan kepada surga. Kembali artinya. Karena kita itu dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan oleh Allah di dalam surga. Jadi akan dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Dengan syarat, kalau ingin kembali ke dalam surga, harus membersih diri. Harus membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Nah, sedangkan surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menekankan pentingnya cepat-cepat untuk mencari ampunan dari Allah. Sebab kenapa kita diperintahkan cepat-cepat untuk mencari ampunan dari Allah? Kita tidak tahu sebagai manusia kapan ajal kita akan datang. Sekarang kita masih manakib. Siapa tahu setelah ditutup manakib, umur kita selesai. Siapa tahu hari ini kita masih hidup, tapi ntar siang sebelum zuhur ajal kita sampai. Zuhur kita masih hidup, siapa tahu kita nggak sampai sholat asar. Ajal kita sudah tiba. Nah, oleh karena itu, saking kasih sayangnya Allah, kejemberan rahmannya Allah, ketika kita berbuat dosa, diperintahkan untuk segera, untuk cepat-cepat. Ya. Memohon ampunan dari Allah. Dan berusaha untuk mencapai surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Kata Allah, orang yang bertakwa itu dalam firman-Nya, alladzina yunfikuna fisarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul. Orang-orang yang menafkahkan, yang melakukan perbuatan ini, ya. Orang yang melakukan apa? Alladzina yunfikuna fisarra, yang menafkahkan harta. Baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang bertakwa. Karena dia khawatir nggak bisa hidup pada saat yang akan datang. Khawatir dia tidak bisa hidup pada waktu yang akan datang. Nggak bisa hidup lagi, entar setelah dia manakib. Dia khawatir nggak bisa hidup sampai zuhur. Nggak bisa hidup sampai waktu asar, apalagi maghrib. Maka dia punya harta, dia nafkahkan. Nah. Dia nggak punya harta pun, lagi sempit, dia menafkahkan. Karena sedekah itu, ya, ada sedekah wajib zakat, ada sedekah sunnah. Ya. Jadi ketika dia lapang, dia punya duit, dia bersedekah. Sedikit duitnya, dia bersedekah. Itu orang yang bertakwa. Karena dia takut kepada Allah.
Dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kazimina ghaidha, dia tahan amarah. Dia tidak mau marah. Marah sih marah, tapi dia nggak keluarkan. Dia nggak berusaha mengeluarkan kemarahannya, tapi dia tahan di dalam hati. Menahannya karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Bukan takut sama orang lain. Bukan takut sama siapa-siapa. Dia tahan kemarahannya. Bukan dia pengecut. Tapi semata-mata karena dia takut kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Maka dia tahan amarah. Beda. Ketika kita menahan amarah kita, menahan kemarahan kita, karena kita takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Ketika kita menahan amarah kita, kemarahan kita, karena takut kepada makhluk, maka akan menjadi penyakit. Tapi kalau kita menahan kemarahan kita karena Allah, maka akan dijauhkan dari penyakit dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, apa itu dari keluarganya, apa itu dari tetangganya, apa itu dari temannya, ataupun orang lain, dia tahan amarahnya, lalu dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang akan mendatangkan suatu kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini menggambarkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Ya, menginfakkan harta, menahan amarah, memaafkan orang lain. Di ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berarti bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Wal maghfiratu la tunalu bil istighfar wala tuhsilu bihi. Nah, maghfirah, pengampunan dosa, tidak bisa diraih dan tidak bisa dihasilkan hanya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Enggak cukup. Enggak cukup. Jadi enggak akan bisa meraih dan menghasilkan ampunan kepada Allah. Itu enggak cukup. Tetapi bisa diraih dan dihasilkan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha. Nah, itu tadi. Tanda orang-orang yang bertaubat tadi adalah dia ya meninfakkan hartanya, menahan amarahnya, memaafkan orang lain. Ya. Terus ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, cepat dia meminta ampunan kepada Allah. Tetapi bukan dengan istighfar saja. Ya, bukan hanya dengan istighfar saja, tapi dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dengan taubat yang nasuha. Yang disertai dengan amal baik. Ya. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan baik tadi itu adalah untuk membuktikan
bahwa dirinya benar-benar bertobat. Kalau maghfirah, ya tadi cukup memohon kepada Allah agar supaya dosanya diampuni. Itu istighfar. Nah, kemudian ketika dia berbuat kebaikan, mengamalkan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, itu namanya inabah. Kembali kepada Allah dengan jalan mengerjakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Dia harus ya, tobat nasuha, perubahan hati dan perilaku. Tetapi tidak boleh juga meninggalkan istighfar. Nggak boleh juga meninggalkan ucapan astagfirullahaladzim. Sebab ucapan istighfar, astagfirullahal ghafurur rahim, astagfirullahaladzim, itu adalah doa. Doa itu adalah permohonan dari kita kepada Allah. Doa yang baik. Nah, jadi harus kita sertai dengan perubahan perilaku dan penyesalan. Meskipun itu adalah perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Tetapi kita tidak tahu kapan dikabulkannya doa kita. Nah, kalau kita sudah punya alatnya untuk mendapatkan maghfirah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, yaitu dengan apa? Dengan zikir. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wa zakirillah katsira wa zakirati a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang baik dia laki-laki atau perempuan yang berzikir, banyak berzikirnya kepada Allah, maka Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Sudah disediakan. Kalau kita ampunan dari Allah akan dikembalikan oleh Allah ke tempat asal kita. Nah, ini zikir katsiro, zikir apa? Zikir khofi. Itu zikir katsiro, zikir khofi. Nah, zikir khofi yang ditanamkan oleh guru mursyid kita ke dalam kalbu ini adalah sebagai alat untuk membersihkan kalbu kita, jiwa kita dari hasil-hasil perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan ataupun yang belum kita kerjakan. Jadi syaratnya untuk mendapatkan maghfirah itu adalah zikron katsiro. Karena waktu sudah isyraq, berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.